Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 21 April, hari Senin, jam 6.54 pagi di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan kita akan membahas satu materi yang sangat sangat menarik. Oke, tanpa panjang lebar lagi. Nah, kita akan segera mulai. Siapkan pulpen dan kertasnya. Oke, sudah? Mari kita mulai. Nah, pada saat saya sedang diskusi ya, pada saat kita sedang diskusi di kelas premium membership, ya pada saat itu kita sedang mendiskusikan ya, mana yang lebih penting, mana yang lebih hebat, mana yang lebih powerful. Ya, dunia spiritual atau dunia kedokteran. Nah, ini kan ya selalu jadi perdebatan perdebatan yang tidak ada habisnya. Ya, orang yang sangat pro spiritual mengatakan bahwa hmm, spiritual tuh Pak lebih hebat daripada dunia kedokteran. Coba kamu lihat Joe Dispenza, meditasi Kak. Jadi bisa mengalahkan penyakit, bisa membuat kanker jadi hilang. Keren. Tulang yang sudah hancur bisa kembali lagi utuh. Harusnya Joe Dispenza cacat, sekarang bisa berjalan normal karena meditasi Pak, karena spiritual. Keren. Ya. Tapi ada juga orang mengatakan bahwa no, nggak bisa seperti itu. Bagaimanapun dunia kedokteran lebih hebat. Kalau misalkan kaki kamu patah, segera pergi ke dokter, kamu di ronsen, dikasih treatment yang tepat, maka kamu dapat sebuah solusi yang lebih masuk akal daripada kamu disuruh bermeditasi. Perdebatannya begitu terus. Oke, siapa yang lebih hebat? Intinya cuma itu. Ya, jago-jagoan nih. Siapa yang lebih hebat? Dan yang lebih hebat itulah yang akan menjadi kebanggaan kita, ya, jadi pemuas ego kita ya, kalau lebih seperti itu. Nah, lalu kemudian diskusi itu sampai kepada diskusi tentang gangguan kejiwaan. Ya, gangguan jiwa. Ya. Mulailah diskusi ini eh, mengarah ke arah-arah misalkan ada orang yang mengalami schizophrenia, mengalami halusinasi, mengalami mental disorder misalkan, atau mengalami yang sesuatu yang mengalami gangguan pikiran. Oh, saya punya diri lebih dari satu, ya misalkan kayak gitu, bipolar, macam-macam, ya mengalami gangguan kejiwaan. Oke, nah sekarang pertanyaannya, jadi kalau orang mengalami gangguan kejiwaan, mana solusi yang paling tepat? Apakah solusi nomor satu atau solusi nomor dua? Lagi-lagi, ini diskusi ya, bukan bukan sebuah karya ilmiah, tapi kita ngomong diskusi aja. Diskusi bebas, semua orang boleh berpendapat, betul ya? Nah, kemudian diskusinya saking seru pada saat itu saya ingat gak cukup 1 minggu ya, sampai minggu selanjutnya pun juga dibahas. Oke, ini kita akan bahas lagi minggu depan karena saking ramainya pada saat itu. Nah, lalu kemudian secara tidak sengaja saya menemukan gambar ini. Perhatikan gambar di sebelah kirinya. Gambar di sebelah kiri itu Anda lihat ada gambar tangan, lalu kemudian di bawahnya ada air. Ya, ada air dan dituliskan seperti ini. When a person is drowning, it is not the time to teach him how to swim. Ketika seseorang sedang tenggelam, itu bukan waktu yang paling tepat bagi dia untuk diajarkan caranya berenang. Ya kan? Kalau kita lihat supaya tidak tenggelam, solusinya apa? Ya ajari berenang supaya tidak tenggelam. Tetapi ketika dirinya sedang tenggelam, yang dia butuhkan adalah pertolongan pertama agar dia tidak tenggelam. Yang dia butuhkan itu adalah
sebuah action untuk menyelamatkan dia, bukan solusi bagaimana supaya tidak tenggelam. Bukan, paham maksudnya ya? Ya, jadi step nomor satu ketika kita lihat ada orang tenggelam, selamatkan diri dia dulu dari keter, ter, ketertenggelaman, gimana sih ngomongnya? Ya, ketenggelamannya dia. Nah itu gimana tuh? Itu dulu poinnya. Jadi itu yang paling dia butuhkan saat ini. Oke, sekarang balik lagi. Apa hubungannya dengan cerita spiritual atau dunia kedokteran yang tadinya versus ini? Wah keren nih. Lawan-lawanan, menang-menangan. Apa hubungannya? Nah, perhatikan. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan di sini. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan ini, yang dia butuhkan itu apa? Yang nomor satu. Ini kan sama persis dengan orang yang sedang tenggelam, bener gak? Sama kan? Orang yang sedang galau, orang yang sedang halu, orang yang sedang manik, ya, sedang pikirannya sedang liar, tidak terkontrol, dia nggak butuh kata-kata bijak, nggak butuh. Dia nggak butuh teori A, teori B, teori C. Yang dia butuhkan adalah, ayo, tolong saya dulu. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau orang mengalami gangguan kejiwaan, lalu kemudian kita suruh dia untuk meditasi misalkan. Oke. Solusinya apa? Meditasi. Kita pakai teori meditasinya Joe Dispenza. Wah, keren itu. Bisa terselamatkan. Case by case. Oke. Case by case. Setiap kasus. Kalau gangguan jiwamu sudah terlalu akut, meditasi bukan solusi. Yes, saya mengatakan ini dengan santainya karena sekali lagi saya tidak punya kepentingan apapun dengan meditasi. Saya tidak punya kepentingan apapun dengan dunia spiritual ataupun dengan dunia kedokteran. Kalau saya punya kepentingan, maka saya akan memuji-muji meditasi setinggi langit karena itu memang jualan saya. Betul? Tapi poin dari video ini adalah saya mau menyampaikan sebuah kebenaran. Untuk bisa menyampaikan sebuah kebenaran, saya tidak boleh punya kepentingan. Karena kalau saya punya kepentingan, saya tidak peduli lagi dengan kebenaran. Yang saya pedulikan adalah kepentingan saya. Oke, jadi saya mengatakan seperti ini, Pak Irwan nggak salah. Bukankah Pak Irwan kontennya tentang spiritual? Yes, konten spiritual itu adalah menyampaikan kebenaran, bukan mengutamakan kepentingan. Ya. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa ketika orang mengalami gangguan jiwa yang sangat berat, sama seperti orang yang sedang tenggelam, dia tidak perlu meditasi. Meditasi bukan solusi. Yes. Itu menurut saya ya. Boleh kan orang berpendapat. Itu menurut saya. Boleh setuju, boleh nggak setuju. Tentu saja namanya kita juga diskusi. Oke? Menurut saya, sekali lagi, menurut saya, orang mengalami gangguan jiwa yang sangat berat, meditasi bukan solusi. Yes. Itulah sekarang kita perlunya dokter, atau kita sebut sebagai psikiater mungkin. Psikiater, mungkin gini ya. Bahasa Indonesia psikiater. Di mana psikiater pasti akan memberikan dia obat penenang. Ya. Perlu nggak obat itu? Perlu. Lupakan bahan kimia, kan anti spiritual. Bodoh amat dengan spiritual. Dalam kondisi seperti ini, first thing first, ketika kamu sedang tenggelam seperti ini, gak peduli kamu mau ikut aliran yang mana, betul. Yang penting kamu harus selamat dulu. Gak peduli aliran kamu apa. Gak peduli dengan kepentingan kamu apa. Orang ini butuh urgent untuk diselamatkan. Sama juga dengan orang mengalami gangguan kejiwaan. Kalau menurut saya, step nomor satu adalah tenangkan dulu pikirannya. Tenangkan dulu, keluarkan dulu dia dari tenggelamnya itu. Dia tenggelam dengan pikirannya semakin kacau. Keluarkan dulu. Karena itu menurut saya, first thing first, kita perlu seorang psikiater. Perlu pergi ke sana. First thing first ya, untuk menenangkan, dikasih obat penenang. Agar pikirannya bisa terkontrol. Itu langkah pertama, bukan malah meditasi, apalagi memberikan kalimat-kalimat bijak. Itu bukan pada tempatnya. Oke, barulah setelah pikirannya tenang, baru kamu bisa masuk ke daerah sini.
Karena itu saya tidak setuju ke kalimat di sini versus. Saya nggak setuju. Jadi mana lebih sakti mandraguna, guru spiritual atau kedokteran, atau dunia kedokteran, seorang dokter, seorang psikiater, seorang psikolog. Bagi saya, ini semua harus bekerja sebagai tim. Seperti main sepak bola. Gak ada yang hebat. Gak ada yang lebih mulia. Penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah, pemain depan, pemain sayap, pelatih. Semuanya menjadi satu kesatuan tim. Bukan saling bersaing, adu hebat, adu gengsi, siapa yang lebih mulia. Bukan. Tapi sebagai tim, semuanya harus dilibatkan untuk satu tujuan. Yaitu bagaimana menyelamatkan orang ini keluar dari tenggelamnya dia. Oke, ya. Jadi kalau Anda memang seorang guru spiritual yang sudah selesai dengan egomu, yang tidak lagi butuh pengakuan dari ego, maka ketika lihat ada orang yang mengalami gangguan jiwa datang ke tempat kamu butuh advice, maka dia akan mengatakan step nomor 1, pergilah ke psikiater, pergilah ke dokter. Ketika orang mengalami gangguan emosi data tertentu, pergilah ke psikolog. Dan dia nggak malu mengatakan itu, dia nggak gengsi. Karena memang diperlukan sebagai tim. Kita nggak bisa mengatakan, oh kalau gitu Pak Guru spiritual nggak ada guna. Bukan. Oh kalau gitu psikolog nggak ada guna. Kalau gitu psikiater nggak ada guna. No, no, no. Sekali lagi, buang jauh-jauh pemikiran tentang versus. Nggak ada yang perlu diadu. Kita tidak sedang bersaing untuk menjadi siapa yang paling hebat, siapa yang paling keren. Itu cuma permainan ego. Oke. Mari kita bekerja sebagai tim yang tidak saling menjelekan. Bahwa spiritual dibutuhkan, yes. Bahwa psikolog dibutuhkan, yes. Psikiater juga dibutuhkan, yes. Seorang coach juga dibutuhkan. Motivasi pun juga dibutuhkan. Yes. Jawabannya lagi ya. Inilah pemikiran yang harus kita punya. Biarkan kalau misalkan ada Pak di luar sana, orang jualan motivasi, dia bilang spiritual bullshit. Ada orang mabuk spiritual, jualan spiritual, bilang motivasi bullshit. Ngapain kita ikut pertarungan di situ? Sometimes kita perlu spiritual, sometimes kita perlu motivasi. Kenapa enggak? Kenapa kita harus memilih? Kenapa kita harus anti pada satu sama lainnya? Sama juga ketika kita sakit, perlu dokter? Perlu. Tulang kamu patah, kita perlu ronsen. Jangan anti dokter. Kita perlu obat nggak? Perlu obat. Jangan bilang, oh Pak, kita orang spiritual, nggak boleh minum obat. Apa itu? Pemikiran macam apa? Kita orang spiritual anti dunia kedokteran. No. Yes. Bisa dipahami ya? Ini poin yang mau saya sampaikan. Karena seringkali kita belajar sesuatu, akibatnya kita jadi ekstrim. Ya. Kenapa kok kita jadi ekstrim? Karena gurunya ekstrim. Ya memang guru harus ekstrim. Guru pasti punya kepentingan. Betul? Tapi kita sebagai muridnya, sama juga saya dan teman-teman, kita kan teman seperjalanan, jadi murid, berguru pada orang lain. Kita jadi murid harus punya pemikiran yang open mind. Case by case. Kalau kamu seorang terapis, kamu juga harus punya banyak pengetahuan, banyak kebijaksanaan, banyak wisdom. Bukan adu menang-menangan. Sekali lagi, case by case. Ada kalanya meditasi, it works. Itu berguna. Betul. Tapi ada kalanya meditasi nggak bisa menyembuhkan. Dan itu memang harus kita akui. Memang iya. Tergantung case by case. Ada banyak solusi untuk menyelesaikan banyak masalah. Tidak semua masalah selesai dengan meditasi. Nggak bisa. Kalau nggak percaya, cobalah kamu suruh orang yang sedang manik untuk meditasi. Yang adalah kamu akan dihajar atau orang itu akan semakin parah. Karena pikirannya sedang tidak dikontrol. Susah dikontrol. Jadi perlu kita bekerja sama dengan bidang yang lain. Yes, perlu. Karena itu, alangkah indahnya dunia ini kalau kita saling mendukung satu sama lain. Saling menguatkan. Bukan saling beradu siapa yang paling hebat. Bidang mana yang paling jago. Bukan. Karena semuanya akan saling melengkapi. Sebagai tim kita saling melengkapi. Kadang-kadang spiritual gak punya sesuatu yang kedokteran punya. Ya kita perlu kedokteran. Kadang-kadang kedokteran punya sesuatu yang kedokteran gak punya. Yang spiritual punya. Maka kita perlu spiritual. Alangkah indahnya. Kalau seorang dokter pun open mind terhadap dunia spiritual. Alangkah indahnya juga kalau seorang spiritual juga mengakui bahwa dokteran pun juga diperlukan.
Oke. Semoga video ini bisa memberikan insight teman-teman. Saya tak mau panjang lebar, pesannya sudah tersampaikan. Intinya adalah seperti itu. Gak ada yang namanya solusi satu untuk semuanya. Gak ada. Ya. Jadi karena kita grup spiritual, saya lebih menekankan biasanya banyak orang spiritual mengatakan meditasi, solusi dari segala macam solusi. Bisa iya, bisa enggak, tergantung case by case. Karena kadang-kadang kamu harus muter dulu. Kadang-kadang meditasi kamu harus menenangkan pikiranmu, kerja PR-mu dulu sebelum kamu benar-benar bisa meditasi. Kamu nggak akan bisa bermanfaat meditasi kalau kamu dalam kondisi tertentu. Susah. Contoh, kamu sedang dikejar maling, dikejar setan, ya. Lalu kemudian kamu meditasi dulu, nggak mungkin. Ya, misalkan di belakang ada tsunami besar, ombaknya mau menggulung, kamu lari sekuat tenaga, terus di tengah kamu lari, saya meditasi dulu, nggak bisa. Atau kamu sedang dikejar macan, dikejar rusa, atau kamu sudah berada dalam kondisi genting, mau masuk jurang misalkan. Kamu suruh meditasi ya nggak bisa. Tapi kamu larilah dulu. Setelah kamu lari, selesai tempatmu aman, baru kamu bisa bermeditasi. Jadi ada kondisi yang harus dipenuhi. Sadarin itu. Oke, jangan buru-buru ambil kesimpulan. Oh, kalau gitu meditasi itu nggak berguna. Enggak juga. Meditasi berguna. Tapi kamu harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Good. Thank you udah nonton video ini teman-teman. Semoga bisa berikan insight. Mau komen-komen, mau berbeda pendapat, apapun boleh, namanya kita belajar bersama. Saya tunggu di kolom komentar, kita lanjutkan. Nanti pada saat kita live meeting, kita bisa bahas topik ini kalau ada yang mau. Oke? Thank you. I love you all. Bye.